SDM yang berkualitas yang unggul. Nah, Pak Prasetyo Hadi Mensesnek menyatakan lulusan URI itu dipersiapkan untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dengan basis komitmen terhadap kepentingan nasional. Cuman tadi balik-balik ya, teman-teman di Komisi 10 DPR RI itu mempertanyakan dasar hukumnya apa. Karena meskipun gubernurnya sudah dilantik, masih menyisakan banyak pertanyaan. Flash News. Pembelian 12 pesawat jet latih tempur M346 dari Italia bagian dari upaya pemerintah melanjutkan modernisasi pertahanan, kata Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Kebijakan memenuhi alutsista bagian dari perencanaan jangka panjang pertahanan negara. Demikian Flash News dipersembahkan Victoria Furniture Center. Kunjungi pameran di Delta Plaza dan Ciputra World Surabaya. Persembahan Comforta, Terapedik dan Spring Air. Malang, Mojokerto, Icon Mall Gresik, Sandang Ayu Pasuruan dan Jayamurni Sidoarjo. Surabaya, selamat siang. Siang. Dengan siapa ini? Saya Didi. Pak Didi, ada info apa ini Pak Didi? Iya, ini mau menginformasikan buat pengguna jalan yang mau melewati depan ISAS ya, ke arah Manyar atau ke Setia. Ini udah jalannya macet, merayap lah, parah sampai perempatan Adi Paman Hakim Benar ya, sudah rasa itu. Jadi mungkin teman-teman pengguna jalan menghindari dulu atau lewat jalan alternatif. Kayaknya ini di depan ada Wisuda ya, Setia. Oh iya, ya itu kali Pak. Iya, cuma ada yang atur kan. Banyak kendaraan lumayan parah. Masuk ya. Iya, udah kena perempatan. Nah, jadi baik. Nih, mudah-mudahan pengguna jalan yang lain ini langsung antisipasi. Iya. Terima kasih, Pak Didi. Sama-sama. Monggo, selamat siang. Pak Wiyato, terima kasih. Demo di Kejaksaan itu kembali tertutup jalannya. Loh, ini tadi sih katanya enggak Pak, tetap masih bisa lewat kok. Meskipun udah mulai melakukan aksi bakar-bakar ban. Kemudian yang kebakaran di ruas tol Surabaya Mojokerto KM 738, asapnya cukup gelap dan teman-teman dari JMP Traffic Information Center ini petugas sudah datang ke lokasi. Tim Jasa Marga melakukan atau membantu pemadaman ini. Ya teman-teman dari Jasa Marga untuk responnya kebakaran di tol Surabaya Mojokerto KM 738 dan langsung dilakukan pemadaman. Suara Surabaya. Halo Mbak Mandi, Pak Wiyato. Ya, monggo Pak Wi. Iya, itu kan gambarnya pas saya ini pas lolos jalan kosong, sudah ditutup. Oh, Pertamanya saya ditutup tadi sebelumnya. Iya, itu pertama dibuka, katanya bisa biar harus memang dibuka, muat. Saya bobol jalan kecil ke Tintang, Hotel Cemara itu masuk lewat belakang. Kemarin saya ke sana berhasil tembusnya ke Tintang baru Kampas. Ternyata di sana ke Tintang baru dan dua pojok itu sudah bongkar ke Tintang Kampas, malah ada bulldozer-nya nggak bisa masuk, tambah keruntelan di dalam. Jadi teman-teman yang kemarin bisa bobol lewat jalan ke Tintang baru belakang udah dikeluarin semua daripada Tintang macet di dalam. Karena sudah nggak bisa sepeda motor yang sudah jadi lewat di depan dari BBL lewat jalur utama gitu ya, peta-peta baru panas-panas gitu. Jadi
Tapi Iya, saya Pak. lagi ini sudah ditutup, saya lihat hanya foto pas saya masih bisa diperbolehkan lewat sama polisi gitu. Karena saya tadi kan bobol belakang gitu. Ya. Ada lagi. Ya jadi hindari aja, jangan lewat belakang-belakangnya. Agak turun pelan gitu. Makasih Pak. Dari sama aja ya. Tapi masih. Oke, monggo-monggo. Matur nuwun Pak Wiyoto. Memang padat ya. Biasanya ada yang baru keluar gitu ya, baru masuk mobil dan dari arah selatan atau sekitar Waru mengarah ke Surabaya. Tetapi Dolok itu, ini ada apa ini kok macet? Atau yang baru di tol mau turun Waru ke arah kota ke Surabaya itu juga sama kejebak padat. Jadi masih ada aksi unjuk rasa di depan ke Jatim. Mas Muhammad Toha, terima kasih dikirimkan ini untuk opininya. Uri Universitas Republik Indonesia katanya mencetak calon pemimpin bangsa masa depan kan sudah ada Lemhanas yang siap menyiapkan para pemimpin. Kenapa nggak disekolahin di situ saja? Ini jelas-jelas Uri akan memborong dana APBN yang sedang seret saat ini. Seberapa dekat ada dengan kendaraan depan kawan? Sisakan ruang, jaga jarak aman. Laporan reporter Suara Surabaya. Ada reporter Akira Tandika kawan, mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya berencana mengajukan penangguhan penahanan. Akira, Ya kawan, Hairul Anam, mantan direktur utama Kebun Binatang Surabaya, yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS, berencana mengajukan penangguhan penahanan. Edward Dewaluci, kuasa hukum tersangka, bilang pengajuan penangguhan penahanan ini selain menjadi hak dari tersangka, juga karena perilaku kliennya yang dinilai kooperatif. Meski begitu, Edward tetap akan menghormati proses hukum dan keputusan tersebut pada Kejati Jatim, mengingat saat ini syarat pengajuan penangguhan penahanan cukup ketat. Selain itu kawan, Edward juga menilai penetapan tersangka pada kliennya tidak menyalahi prosedur karena pihak kejaksaan telah menempuh sejumlah tahapan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dia juga tidak melihat adanya catatan formil dalam penetapan tersangka, sehingga langkah pra-peradilan belum menjadi pertimbangan utama. Diberitakan sebelumnya kawan, Hairul Anwar, mantan Dirut KBS, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS periode 2016 sampai 2024 oleh Kejati Jatim pada Selasa 21 Juli lalu. Hairul Anwar disebut menggunakan anggaran KBS untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan, pengeluaran fiktif, juga kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 10,2 miliar rupiah berdasar hasil perhitungan sementara oleh BPKP Provinsi Jatim. Aksi yang dilakukan pelaku tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tapi juga pada kondisi di KBS, seperti tidaknya perkembangan wahana, kemudian fasilitas tidak terawat, satwa banyak yang tidak sehat dan cenderung mati. Adapun atas perbuatan itu kawan, Hairul Anwar disangkakan dengan pasal 603 atau subsidiar pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian Akira Tandika melaporkan. Selamat siang. ya Akira terima kasih. Mantan Dirut KBS berencana ajukan penangguhan penahanan. Informasi ini bisa Anda akses di suarasurabaya.net.